Semangat, semangat. Oke, teman-teman, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini untuk acara live vocation dari Catholic Fit, kita akan ditemani oleh saya dan teman saya, Lia. Dan di sini kita udah kehadiran dua orang narasumber tamu, yaitu Romo MP Batbuol MSC dan Romo Adri Watuseke, dan rekan-rekan dari MSC sekalian yang saya belum sebutkan namanya. Selamat datang. Untuk pembukaan akan saya serahkan kepada teman saya, Lia. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan Catholic Fit di seluruh provinsi. Pada malam hari ini kita akan kembali live streaming bersama Catholic Fit dengan kedua romo dari Tarekat MSC. Dan malam ini kita akan ditemani oleh kedua romo kita, yaitu Romo Wenceslaus Batbuol MSC dan Romo Stefanus Ardi Watusengke MSC. Nah, sebelum kita memulai acaranya lebih lanjut, kita akan mengenali kedua romo kita. Yang pertama ada Romo Wenceslaus Batbuol MSC atau biasa dipanggil dengan Romo MP MSC. Beliau lahir di Ternate pada tanggal 4 Oktober tahun 1991. Asal beliau dari Kepulauan Tanimbar, Maluku. Beliau lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Tinelek. Tahun pastoral dijalani di Paroki Santa Maria diangkat ke surga Mamajang. Tahun diakonalnya di Aspiransi MSC Purworejo, Jawa Tengah. Tahun diakonal di Aspiransi MSC Purworejo, Jawa Tengah. Tabisan imam yang diterima pada tanggal 26 Juli 2020. Neomisnya Paroki Santa Maria Bintang Kejora, Luwuk, Sulawesi Tengah. Sedangkan pembicara kita yang kedua ada Romo Stefanus Ardi Watusengke MSC. Lahir di Ternate 27 Februari tahun 1989. Asalnya dari Paroki Santo Yosep Pelindung Pekerja Manado atau Keuskupan Manado. Lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Tineleng. Tahun orientasi pastoral di Paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Tahun diakonat dari Paroki Damai Kristus Kampung Duri Keuskupan Agung Jakarta. Beliau ditabiskan pada tanggal 14 April tahun 2018. Dan karya saat ini beliau berkarya di Formator di Seminari Menengah Santa Franciscus Xaverius Kaskoskasen. Sebelum kita memulai acara, baiknya kita memulainya dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Andri. Kepada Romo Andri, kami persilahkan. Teman-teman para pastor yang terkasih dan teman-teman muda, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sertailah kami dalam perjumpaan kami pada malam hari ini. Semoga perjumpaan kami pada malam hari ini membuat kami berkobar-kobar menjadi misionarismu. Kami yang mungkin ada panggilan semakin diteguhkan, dan kami yang telah menjadi panggilan sebagai orang-orang yang khusus dan secara pribadi mau menjadi pelayan, mau secara pribadi menjadi seorang biarawati, semakin berkobar-kobar mengasihi Engkau dan gerejamu. Ya Tuhan, di malam hari ini juga kami ingat untuk Bapak Uskup Ancetus yang baru saja meninggal dunia. Engkau ampuni segala dosanya, dan Engkau gabungkan dengan para kudus di surga. Kedua permohonan ini kami satukan kepadamu, kami sampaikan kepadamu, dan satukan dengan doa yang Engkau ajar kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas doanya. Nah, sekarang marilah kita masuk pada topik yang akan kita bahas mengenai tarekat MSC. Kami persilahkan untuk Romo Wensailus Butbal MSC. Romo Wens atau Romo Adri ya? Romo Wens. Romo MP mungkin itu masih dinonaktifkan, mungkin masih di mute. Romo MP. Oh iya. Sorry. Selamat malam untuk kita semua, para Romo, teman-teman frater, para suster, dan juga sahabat-sahabat muda yang terkasih. Pada malam ini kami akan memperkenalkan tarekat kami, tarekat MSC. Namun sebelumnya, ya sesuai dengan doa pembuka tadi, marilah kita semua hening sejenak untuk beberapa saat. Kita mendoakan Bapak Uskup kita yang baru saja dipanggil Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk beberapa saat di awal pertemuan ini. Para sahabat-sahabat yang terkasih, saya akan memulai pertemuan kita ini dengan memperkenalkan tarekat MSC, tarekat yang tarekat kami sendiri. Nah, slide berikut. Nah, pertama-tama saya akan memperlihatkan atau menjelaskan di sini mengenai sejarah berdirinya tarekat kami, tetapi tentu ini penjelasan yang dalam hal tertentu secara singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan. Pada tanggal 8 Desember 1854, ada seorang imam muda Prancis yang bernama Jules Chevalier mendirikan sebuah tarekat baru yang diberi nama MSC atau dalam bahasa Latinnya Societas Missionarium Sacratissimi Cordis Iesu, atau bahasa Indonesianya Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus. Tarekat ini terdiri dari imam dan para bruder MSC. Selanjutnya, kemudian saya juga akan memperkenalkan spiritualitas kami. Spiritualitas kami adalah spiritualitas hati. Kalau dikatakan sebagai spiritualitas hati, hati dalam konteks spiritualitas ini mengacu pada inti dari seluruh kepribadian manusia. Dengan kemampuannya yang bersifat intelektual, emosional, fisik, dan seksual. Ketika seseorang berkata, "Aku mencintaimu dengan segenap hati," jelas berarti bahwa ia mencintai temannya, mencintai seseorang itu dengan seluruh jiwa dan raganya. Setiap orang juga mengerti ungkapan ini, ia baik hati. Selanjutnya, ya. Dan menurut kitab suci, hati adalah sumber kehidupan, asal-usul perasaan dan rencana manusia. Kualitas pikiran dan kehendak, emosi dan pembicaraan, sikap dan kelakuan manusia ya ditentukan oleh hati kita sebagai manusia. Nah, menurut Pater Chevalier, pater pendiri kami, Pater Jules Chevalier, yakin bahwa hati kita adalah seluruh diri kita
Ia pernah berkata, hati kita menentukan siapa kita. Hati kita menentukan entah pikiran, entah perbuatan, ataupun maksud kita baik atau maksud kita jahat. Nah, masih berhubungan dengan spiritualitas hati, Pater Savalia sendiri adalah pribadi yang terpesona. Beliau begitu terpesona oleh kekayaan gereja, ya, tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Di atas salib, ya, hati Yesus ditikam oleh dosa manusia. Hati yang terluka itu membuka diri dan mengalir keluar air dan darah, lambang dari Roh Kudus dan cinta bagi manusia. Dosa manusia yang terberat yakni penolakan akan cinta Allah diampuni oleh hati Yesus sehingga tampillah suatu hati baru, hati bagi dunia yang baru. Selain itu, pater pendiri kami, Pater Jules Chevalier, juga melihat keadaan Prancis pada saat itu, pada zamannya, yang penuh dengan penyakit-penyakit zaman saat itu, yaitu rasionalisme, ketidakpedulian terhadap hidup rohani, tetapi juga saat itu ada yang namanya anti-klerikalisme. Tersebar luas, begitu luas di daratan Prancis saat itu pada abad ke-19. Sehingga baginya, bagi Pater Jules Chevalier, yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu ialah hati kudus Yesus. Sehingga tarekat kami memiliki semboyan, yaitu Ametur Ubugue Terrarum Cori Jesu Sacratissimum in Aeternum. Yang berarti semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bagian berikut saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah masuk MSC di Indonesia. Sebelum tahun 1902, luasnya vikariat apostolik, waktu itu belum ada istilah keuskupan, tetapi masih ada istilah, masih memakai istilah vikariat apostolik Batavia, sama dengan luas negara Indonesia sekarang ini. Jadi dulu itu dari Sabang sampai Merauke itu kita masih dalam satu vikariat yang sama, yaitu vikariat apostolik Batavia. Namun tepat pada tanggal 22 Desember 1902, Paus Leo ke-8, ke-13 mendirikan prefektur apostolik Netherlands, New Guinea, dan menyerahkan wilayah pelayanan prefektur apostolik baru ini ke dalam tangan tarekat MSC. Nah, prefektur yang baru ini mencakup daerah Maluku. Kalau yang sekarang kita kenal dengan daerah Maluku, saya tampilkan di situ peta Indonesia, dan warna biru itu memperlihatkan bahwa itu daerah prefektur pada saat itu, Maluku dan Papua. Namun pada tahun 1903, 1 tahun kemudian, barulah pater-pater atau MSC, pastor-pastor MSC pertama tiba di Indonesia, yaitu Pater Matthias Neyens MSC dan Pater Hendrikus Gordens MSC. Nah, pada tahun itu juga Pater Matthias Neyens MSC diangkat menjadi prefektur pertama. Dan ada fakta unik ketika saya menulis atau menyusun materi ini, ternyata pada saat itu pertama kali ketika tahun 1902 itu pertama kali terbaginya istilah sekarang yang kita pakai keuskupan, tetapi dulu vikariat dan prefektur. Nanti saat-saat kemudian baru tampillah misalnya untuk daratan Flores untuk SPD dan pulau-pulau yang lain untuk tarekat-tarekat yang lain juga. Kemudian itu sejarahnya mengenai masuknya MSC pertama kali di dalam ke negara Indonesia. Tetapi sebagai sebuah provinsi yakni Provinsi MSC Indonesia, kami akan merayakan 50 tahun di tahun depan. Itu artinya pada saat ini kami masih berkarya 49 tahun.
tetapi kalau pertama kali masuk itu sejak tahun 1903. Nah, mengenai misi pelayanan MSC Indonesia di dunia dan di Indonesia sendiri. Di dunia, kalau kita, mengapa saya memperkecil misi pelayanan kami yang bagi MSC Indonesia, karena saya merasa begitu terlalu luas jika berbicara MSC di seluruh dunia. Tetapi membatasi diri pada misi pelayanan MSC Indonesia di dunia dan juga di Indonesia. Nah, di dunia sekarang ini, MSC Indonesia berkarya di sejumlah negara. Artinya imam-imam MSC ya yang sedang berkarya atau bruder MSC yang sedang berkarya di MSC Indonesia, maksudnya yang sedang berkarya di luar negeri, itu antara lain Jepang, Kuba, ya pada saat ini yang hadir dengan kita ada Pastor Angki Wilikin. Pastor, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ada misionaris Kuba di sini, Pastor Angki Wilikin. Kemudian ada di Amerika, ada di Belanda, Ekuador. Pastor Angki misionaris di Ekuador. Sorry, saya salah. Pastor Angki misionaris di Ekuador. Pastor, selamat datang sekali lagi. Kemudian ada di Brasil, Italia, di Prancis, Marshall Islands, dan Australia. Nah, ada juga beberapa negara yang lain yang dulu pernah kami layani, tetapi sekarang sudah tidak lagi dilayani, yaitu India dan Vietnam. Kemudian di sini saya memperlihatkan juga misi pelayanan MSC Indonesia di Indonesia sendiri. Di Indonesia, karya-karya kami terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama yaitu karya parokial, ya, yaitu kami yang berkarya-karya imam-imam MSC yang atau frater yang berkarya di paroki. Nah, perlu kami menunjukkan di sini bahwa kami melayani di 11 keuskupan, yaitu Jakarta, Purwokerto, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Keuskupan Tanjung Selor, Keuskupan Agung Makassar, Keuskupan Manado, Keuskupan Amboina, Keuskupan Jayapura, dan Keuskupan Agung Merauke. Nah, di situ saya memperlihatkan peta-petanya, ya, sudah ada petanya di situ. Nah, misi pelayanan yang kedua di Indonesia yaitu karya pendidikan dan pembinaan yang terdiri dari rumah retret. Ya, ada kami juga memiliki beberapa rumah retret. Misalnya di Gonzalo Veloso di Ambon, di Maluku, kemudian ada juga di Taruangro, di Kapencar, Jawa Tengah. Juga kami memiliki satu sekolah, SMK Siwa 5 Langgur Maluku, dan juga kami pusat pelayanan misionaris Hati Kudus di Merauke. Nah, kemudian pelayanan yang ketiga, bentuk pelayanan kami yang ketiga itu di bidang karya sosial karitatif. Ya, terdiri dari Panti Asuhan Amam Bekai, Merauke, ada juga Panti Asuhan Andreas Langgur, kemudian ada juga Yayasan Kasih Mulia Jakarta dan Asrama Hati Kudus Merati Kalimantan Barat. Nah, kemudian bidang karya yang keempat yaitu karya komunikasi sosial yang terdiri dari Radio FM Paksibuana Tobelo Maluku Utara, ada juga Radio FM Urayana Sumlaki dan PT Penerbit Percikan Hati Pineleng Manado dan lain-lain. Di situ saya menyertakannya buku Percikan Hati, bukan sebagai promosi, tetapi kalau ada yang mau beli juga silakan, yang mau pesan. Dan yang kelima, karya yang kelima adalah GPIC MSC Indonesia. Nah, di mana kami pusat kami di Indonesia, ya, pusat Tarekat MSC di Indonesia. MSC Indonesia berpusat di Jalan Kai Haji Hashim Asyari nomor 21 sampai 23 di Jakarta, dan persisnya di depan Gereja Paroki Kemakmuran Jakarta. Nah, di situ saya memperlihatkan pater provinsial kami yang sekarang, ya, Pater Samuel Maranresi MSC, dan juga Pater General MSC, Pater Absalom Alvarado Dovar MSC. Nah, yang berikut bagaimana untuk bergabung bersama dengan kami? Ya, pertama yang pasti adalah menghubungi pastor paroki Anda setempat
untuk meminta rekomendasi. Yang kedua, menghubungi pastor MSC terdekat atau yang Anda kenal. Bisa juga kontak langsung kepada asisten provinsi bidang pembinaan kami, yaitu Romo Hubertus Pairera MSC. Itu saya sertakan nomor teleponnya, tentu saja dengan izin beliau, juga fotonya itu ya, itu Romo Beri ya. Jadi dengan ketika Anda menghubungi beliau, pastinya semua keterangan selanjutnya akan disampaikan oleh beliau. Kemudian menulis surat lamaran kepada pater provinsial dan dengan tujuan alamat yang ada di ini, yang apa namanya, yang Kai Haji Hasyim Asy'ari tadi di Jakarta tempat kami, tempat provinsial kami. Kemudian yang keempat ya, sambil menunggu balasan dari provinsi. Nah, selanjutnya saya akan bercerita sedikit tentang pembinaan dan juga pendidikan di dalam tarekat MSC. Yang pertama adalah aspiransi MSC Purworejo. Ini merupakan setara dengan KPA atau kelas persiapan atas. Nah, kalau ada yang sudah mengikuti jenjang seminari SMA di mana saja, misalnya di Kekaskasen atau ke Wacana Bakti Jakarta, nah itu tidak perlu untuk masuk ke aspiransi, karena aspiransi ini khusus bagi calon-calon yang dari SMA biasa, ya, lamanya 1 tahun. Ya, ini kebetulan foto lama karena tahun lalu saya bekerja atau melayani di aspiransi sini sehingga saya mengambil foto yang ini. Kemudian tahap kedua adalah postulan MSc Pineleng. Ya, di sini di situ saya menampilkan halaman kami, tetapi kami dibina di situ selama 1 tahun, dan fokus pembinaan di postulan adalah bidang kepribadian. Kepribadian kami benar-benar diolah di situ, di postulan itu, dan setelah 1 tahun di postulan baru kami berangkat ke novisiat. Novisiat kami di Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah, tentu juga 1 tahun. Sesuai dengan kanonik, hukum kanonik harus menjalani masa novisiat 1 tahun penuh. Dan itulah masa novisiat kami, dan fokus pembinaan di novisiat adalah mengenai kerohanian. Di sana kami mengolah kerohanian kami, ya, tentu juga tidak melupakan kepribadian yang sudah kami olah selama di postulan. Kemudian setelah selesai dari novisiat baru kami akan melanjutkan ke jenjang skolastika, ke skolastika Pineleng, dan kami mengikuti jenjang minor. Jenjang minor selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu kami kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Minta maaf saya tidak menyertakan sekolahnya di sini, saya lupa. Tetapi kami berkuliah selama 4 tahun di sana, ya, 4 tahun untuk mengambil S1, ya, untuk sarjana muda di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Kalau sudah selesai skripsi, sudah mendapat sarjana, barulah kami diperbolehkan untuk tahun pastoral, ya, tahun pastoral selama 1 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, di situ kebetulan saya memperlihatkan, ya, tahun pastoral dari teman-teman saya yang ada di yang sebelah kiri itu pelayanan di Kalimantan, di Darit. Ada Romo Andreas di sini, ya, beliau yang di bagian belakang itu. Kemudian di samping kanan itu ada Romo Agus Budiman, ya, Romo Agus Budiman, beliau sekarang juga berkarya di Merauke. Tahun pastoralnya juga di Merauke. Nah, kami tahun pastoral selama 1 tahun. Ya, ataupun bisa 1,5 tahun. Kemudian setelah tahun pastoral barulah kami mengikuti yang namanya jenjang mayor. Jenjang mayor selama 2 tahun. Selama 2 tahun, dan di sini saya memperlihatkan, ya, ini frater-frater mayor kami yang pada saat ini, khususnya mayor 2 yang saya lihat memperlihatkan di foto ini. Situ, ya, ada di sini Frater Martin juga ada, ya. Selamat bergabung Frater Martin di sini. Dan ini setelah jenjang mayor ini barulah kami
diperbolehkan untuk mengikuti tahun diakonal atau ditabiskan dulu menjadi seorang diakon dan mengikuti tahun diakonal selama 9 bulan. Memang hukum kanonik mengatur 6 bulan, tetapi tarekat kami memperpanjang sedikit 9 bulan untuk menjadi seorang diakon. Dan setelah itu baru menjadi seorang imam. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ya mungkin seperti itu saja gambaran singkat mengenai tarekat kami, ya, mengenai sejarahnya masuk ke Indonesia, tetapi juga jenjang-jenjang pembinaannya. Sekian dan terima kasih. Oke, ini dari Romo Adri, mungkin ada mau sharing, boleh? Terima kasih untuk kesempatan. Saya rasa terima kasih untuk kesempatannya. Saya rasa untuk materi tentang siapa dan apa itu tarekat MSC sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pastor MP dan tidak ada tambahan untuk itu. Terima kasih. Mau putar video, Romo? Iya. Mau perlu juga ya. Boleh. Apakah kelihatan videonya? Ya. Semoga terdengar. Terdengar ya, Mas Farid ya? Iya. Terdengar juga kecil dikit. Terdengar ya, Mas Farid? Iya, agak kecil sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, ini udah lebih jelas. Dan disinilah semuanya bermula. Kami mencoba menjawab panggilannya, memberi diri untuk dibina, mengikuti apa yang dikehendakinya, menjadi pribadi yang miskin di hadapan Allah, belajar hidup murni di hadapannya, dan setia dalam ajarannya. Seturut dengan teladan dan semangat Pater Jules Sefalier, pribadi
Ya, demikian videonya. Teman-teman yang terkasih, demikian videonya. Ya, terima kasih Romo Adri, Romo Wens, Iya. Romo Pako ini juga ada bergabung dengan kita. Ini berikutnya kita akan masuk ke sesi sharing mungkin sedikit mengenai pengalaman panggilan dari Romo Wens dan Romo Ardi selama menjalani panggilan. Mungkin siapa yang mau berbagi pengalaman selama menjalani panggilan, apa aja yang dirasakan, terus apakah ada hal-hal yang menyenangkan atau yang Rekam. Silakan, MP, silakan, Pastor MP. Wah, iya, terima kasih. Perjalanan panggilan. Mungkin setelah ini juga bagus ada sharing dari di sini ada Pastor Anggi Wilikin ya, misionaris dari Ekuador, mungkin juga bisa berbagi pengalaman di sini. Tetapi mengenai perjalanan panggilan saya ya, saya masih sangat muda. Cerita. Saya masih sangat muda sekali dalam menjalani panggilan ini. Tahun ini baru ditabiskan menjadi imam tanggal 26 Juli 2020 kemarin. Saya lahir di Ternate dan besar di Ternate sebenarnya. Kemudian nanti tahun 99 ada kerusuhan Ternate, baru saya pindah ke Manado untuk beberapa saat dan kemudian baru ke Tanimbar di Maluku Tenggara Barat, di Kepulauan Maluku, di Kepulauan Tanimbar. Nah, setelah itu saya menjalani masa SD seperti biasa, kemudian setelah tamat kelas 6 SD, saya masuk seminari. Ya, jadi saya sudah mulai menjalani sejak seminari SMP di Somlaki, di Kepulauan Tanimbar itu sendiri. Seminari SMP 3 tahun, ya tentu dengan suka dan dukanya, sempat kelas 2 SMP sempat operasi mata di Surabaya dan waktu itu mengalami pergumulan besar ya sebagai anak-anak. Saya minta setelah selesai operasi saya minta keluar, tetapi ayah saya bilang coba bertahan dulu beberapa saat, siapa tahu masih suka. Ya, saya bertahan beberapa saat ya untuk di seminari, kemudian lanjut lagi kelas 3 SMP seminari dan akhirnya diperkenankan juga untuk lanjut di SMA Seminari di Langgur di Santo Yudas Tadius Langgur di Kepulauan Kei, ya Kei Kecil, lebih tepatnya di Kei Kecil. Nah, 3 tahun di sana dan juga dengan dinamikanya ada pergumulannya, jatuh bangunnya juga. Ya. Saya ingat waktu saya naik kelas 2 SMA itu saya bergumul cukup berat karena saya pribadi yang suka dengan matematika, fisika, kimia, tetapi di seminari kami tidak ada itu, tidak ada jurusan IPA, yang ada hanya jurusan IPS. Saya bergumul bukan main, saya juga ketika naik kelas 2, bahkan saya dalam arti tertentu merencanakan busuk ya, ada rencana busuk, saya menurunkan semua nilai-nilai IPS saya selama semester 2 di kelas 1 itu, dan dengan sebagai bukti bahwa saya lebih suka IPA daripada IPS, tetapi ketika selesai pemanggilan raport dan saya bawa raport saya ke ayah bilang ya kalau tidak ada IPA di seminari kau jalani saja di IPS, di seminari tidak apa-apa. Ya, dengan keputusan ayah yang seperti itu ya saya terima saja dan akhirnya ya diperkenankan juga untuk lanjut ke SMA, lanjut ke postulan. Dulu istilah kami belum postulan ya. Istilah postulan baru beberapa 2 tahun terakhir kalau tidak salah, tetapi dulu kami masih pakai istilah pranovisiat MSc Pineleng. Kemudian ke pranovisiat 1 tahun di sana, baru ke novisiat juga jatuh bangun ya, apalagi ya para konfrater MSc pasti tahu dengan ya, retret agung di situ juga pergumulan cukup berat, tetapi kemudian bisa lewati dan akhirnya
bisa diperkenankan untuk kaul pertama. Kami kaul pertama tanggal 25 Juli ya, 25 Juli. Kemudian lanjut di Pineleng, jalani kuliah 4,5 tahun. Saya kebetulan 4,5 tahun karena saya ambil skripsi di semester 9. Nah, tentu dengan pergumulan kuliah juga yang bermacam-macam ya, pergumulan kuliah, tugas-tugas, juga ada tanggung jawab di komunitas, tetapi akhirnya semua itu bisa dilalui dan akhirnya bisa juga selesai ujian skripsi, dan nantinya baru sekitar bulan tanggal 22 Desember 2016 baru saya berangkat ke Mamajang di Makassar. Ya, jalani tahun pastoral di sana selama 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan kurang lebih. Kemudian balik 2017 balik ke Pineleng, kemudian jalani 2 tahun mayor di Pineleng, baru ditabiskan imam tahun lalu, ditabiskan diakon tahun lalu, dan menjalani tahun diakonal di Purworejo, khususnya di aspiran yang tadi saya sudah katakan, baru ditabiskan imam tahun ini tanggal 26 Juli. Mungkin itu saja pengalaman atau sharing saya, sering panggilan saya selama menjalani panggilan di tarekat kami. Tetapi bagi saya ya, proses pembinaan di dalam tarekat MSC cukup ya, bukan cukup tetapi sangat mengubah saya menjadi seorang pribadi yang lebih baik, tetapi lebih mengenal diri saya secara lebih dalam. Nah, itu saja mungkin Pastor Adri bisa tambahkan, karena Pastor Adri punya pengalaman yang lebih mengagumkan daripada saya ya. Bisa ya, Pastor Adri silakan, Pastor. Ya. Terima kasih Pastor MP. Tidak mengagumkan juga, biasa-biasa saja. Saya baru waktu lihat biodata, saya baru sadar diingatkan kembali bahwa saya dan MP ini dua-duanya adalah produk dari Ternate. Kami ini adalah orang lahir di Ternate, Maluku Utara, sama-sama kabur tahun 98 waktu kerusuhan. Saya ke Manado, MP juga ke Manado, tapi kemudian dia habis itu pindah ke mana kode tadi ya. Nah, teman-teman yang terkasih, saya terus terang, saya dibaptis menjadi Katolik ketika saya sudah besar. Artinya kalau bahasa di tempat lain tuh mereka bilang baptis berdiri. Nah, saya dibaptiskan kelas 6 SD, dan pada waktu itu saya aktif di PPA. Lalu, saya berencana untuk masuk ke Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kaskasen. Ditanya, kenapa pengen jadi Romo? Nggak ada jawaban. Karena ya cuma mau tergerak saja, tergerak begitu. Nah, saya tes di Seminari Kaskasen, kemudian diterima, tapi ditolak oleh orang tua saya. Kemudian saya diminta untuk cari sekolah yang lain, kalau bisa di tempat asal papa saya, karena papa saya asal Jawa Timur, Malang, maka saya sekolah di sana. Nah, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, saya terus terang saya Katolik. Saya tinggal di asrama Katolik, tapi ketika saya sekarang sudah menjadi Romo, jadi frater itu, saya bisa katakan saya bukan Katolik yang baik pada waktu SMA itu. Karena saya suka jajan. Saya jajan di gereja ini, gereja ini, gereja ini. Biasa. Alasannya apa? Ya alasan anak muda. Waduh, kalau di gereja Katolik itu membosankan. Misanya membosankan. Ya. Lagunya lama, doanya panjang, romonya buat ngantuk. Ayo, coba. Nah itu. Maka saya tanya lagi dalam diri saya tuh mau jadi apa? Saya ingat cinta mula-mula saya, yaitu saya ingin masuk seminari. Kemudian saya telusuri lagi, saya live in ke banyak kongregasi. Saya ke live in di CDD, Congregatio Discipulorum Domini, kongregasi murid-murid Tuhan yang menaungi sekolah saya di Malang. Kemudian saya ke SVD Provinsi Jawa yang novisiatnya di Batu itu. Kemudian ke tarekat. Itu bukan untuk membandingkan, bukan, tapi untuk mencari ini peneguhan dalam diri, sebenarnya saya mau kemana.
Dan akhirnya teman-teman dan konfrater yang terkasih, akhirnya oh iya saya mau jadi seorang romo. Saya mau jadi seorang pastor. Kenapa? Karena saya ingat juga saya punya nazar sama Tuhan. Pada waktu kelas 5 SD saya sakit dan saya bernazar sama Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh saya mau jadi pastor. Pada waktu itu saya tidak ingat bahwa kalau jadi pastor itu artinya tidak menikah. Sebenarnya saya pengen buat Tuhan saya mau buat perjanjian yang baru ini karena saya tidak tahu kalau waktu itu jadi pastor tidak menikah. Tapi tidak sudah. Saya pikir oh ini nazar, saya mau lari kemanapun saya akan selalu kembali ke situ. Nah, pada waktu saya sudah berkelana ke semua perguruan itu, saya kemudian coba pulang kembali ke Manado. Nah, maka saya masuklah ke Seminari Agustinianum Tomohon. Itu saya pertama kali kenal dengan satu suster di sini, Suster Hedwika, SJMJ ini. Saya pertama kali kenal beliau di Seminari Agustinianum Tomohon. Nah, di seminari itu saya membaca satu buku tentang misionaris Tiongkok, lebih tepatnya misionaris dari Italia yang ke Tiongkok, namanya Matteo Ricci. Nah, seorang Jesuit ya, seorang Jesuit. Kemudian sejak itu saya merasa pengen sekali untuk bermisi di tanah Tiongkok. Betul, saya ingin sekali bermisi. Oleh karena itu, saya melamar ke satu kongregasi ya, yang markasnya itu ada di Taiwan. Saya pikir wah ini daripada saya cari kongregasi yang lain-lain karena saya ingin menginjili ke Tiongkok, maka saya mau langsung gabung aja ke kongregasi yang kira-kira langsung melayani ke sana. Dalam perjalanan waktu, saya mengenal dengan satu kongregasi yang namanya MSC ini. Kenapa? Karena saya tertarik dengan satu kata di depan. Misionaris. Terus terang itu yang membuat hati saya bergetar. Karena saya itu dipanggil oleh Tuhan, saya merasa pertama-tama bukan sebagai seorang imam, tetapi seorang misionaris. Saya tidak pakai kata muluk-muluk dan mungkin ini terlalu konservatif, mungkin juga terlalu jadul ya. Bagi saya menjadi misionaris itu artinya pergi ke semua tempat, ke penjuru dunia, kemanapun itu untuk membaptis banyak orang. Itu saja. Tidak ada rumusan lain buat saya. Yang belum kenal Kristus, mari kita kenalkan Kristus. Yang sudah bertumbuh, sudah punya iman Kristiani, kita tumbuhkan imannya. Itu. Buat saya sederhana misionaris itu seperti itu. Itulah yang membuat saya tertarik. Bukan berarti yang sini lebih baik, sana lebih jelek. Tidak. Tapi ini yang membuat saya tertarik. Karena itu kalau ditanya, apa alasannya? Ya tidak ada alasan. Akhirnya saya diteguhkan oleh satu buku dari Paus Yohanes ke-23. Dia bilang begini, ketika dia masih muda, ketika dia mau masuk seminari, ditanya sama pamongnya, kamu itu kenapa mau jadi pastor? Kamu kenapa mau jadi imam? Kenapa mau jadi romo? Dan jawabannya itu sampai sekarang mengena ke saya. Dia bilang begini, si Yohanes ke-23 muda ini. Dia bilang, karena saya cinta. Dan kalau cinta tidak butuh alasan. Wih, saya oh iya. Saya mau jadi romo enggak pakai alasan. Pokoknya saya mau jadi seorang misionaris, seorang imam. Dan karena saya sudah bertekad di situ, bukan ngotot ya, bertekad, maka segala kesulitan, segala tantangan dari keluarga, situasi-situasi di dalam kongregasi, situasi pelayanan, itu justru menguatkan saya. Oh ini loh, menjadi seorang imam. Dan ya sekarang saya ditugaskan oleh tarekat ke sekolah yang dulunya saya ditolak untuk masuk. Ya ini rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang saya tidak tahu. Saya dulu mau masuk ke sekolah ini sebagai seorang siswa, diterima, tapi ditolak oleh orang tua. Sekarang saya justru menjadi neomis, romo baru di seminari Kekaskasan ini. Dan kurang lebih begitu panggilan saya. Saya rasa ada begitu banyak konfrater-konfrater yang tadi sudah dikatakan. Ada Pastor Andre, Pastor Paco. Luar biasa. Saya kalau lihat ini ada Pastor Aris Fenan Lampir yang luar biasa menulis tentang bagaimana dia bermisi di Buru. Saya tuh kalau membaca tulisannya Pastor Aris ya di majalah Hidup pernah muncul di WA kami.
Saya tuh merasa saya dulu tuh bercita-cita jadi misionaris Pastor Aris yang lebih dulu ini. Ya, membaptis begitu banyak orang dari kampung ke kampung, luar biasa. Di sini juga ada konfrater yang lain, Pastor Pierre MSC, juga ada frater-frater, bruder, ya. Terima kasih banyak dan itu saya merasa oh ya, kenapa kami mau buat semua ini? Satu saja alasannya, saya mungkin orang lain bisa kasih alasan yang lain, konfrater MSC yang lain, tapi bagi saya ya itu karena kami misionaris. Begitu Mas Farid. Terima kasih. Oke, makasih banyak Romo Ardi, Romo Wens. Dari Romo Pako mungkin mau menambahkan tidak? Tidak ada yang mau menambahkan sharing pengalaman mungkin? Mumpung udah Salam buat ada semua. di Makasih ya, Farid. Kita ini rombongan tua seperti tadi Ardi sudah sebut sedikit. Ataupun Wens. Saya lihat iklan dari acara ini dan saya mau ikut. Kita beda waktu 12 jam di sini, masih hari Sabtu pagi. Sekedar mau menambahkan saja. Pertama, saya senang dengan kegiatan-kegiatan seperti begini, kita bisa saling berbagi pengalaman hidup, pengalaman melayani. Yang kedua, sekedar untuk berkenalan dengan Anda, teman-teman MSC, yang Romo, yang Frater, pasti kami saling kenal. Ada frater-frater yang saya tidak terlalu kenal, tapi pasti satu ketika akan ketemu, biasanya begitu. Namanya juga tarekat besar, ada 300-an anggota di Indonesia dan juga di dunia ada sekitar 1000-an atau 1000 lebih. Jadi ya begitulah. Saya sudah mau jalan 14 tahun di Ekuador, tiba tahun 2007 di sini. Untuk seperti tadi Romo Ardi menyebut, dia melaksanakan misi. Saya selalu percaya bahwa misi itu yang Yesus sendiri sebut sejak awal. Dia mau supaya dunia ini seperti Fransiskus sebut menjadi rumah kita, tanda kutip, rumah di mana semua orang bisa saling mencintai. Hari-hari ini kita dengar si Rizik akan kembali ke Indonesia ya. Ya harap kembalinya dia itu membawa nafas kasih untuk dunia Indonesia, entah politik, entah ekonomi, entah yang sekarang sementara kita jalani sosial, tapi juga terutama terhadap pandemi yang sementara dunia menghidupinya. Untuk saya, melayani itu ada banyak aspeknya dan kita bisa dengan berbagai macam cara. Tetapi menjadi misionaris termasuk cara yang unik. Saya kurang lebih seperti Ardi, lulus SMA dulu, baru tiba-tiba pikiran itu muncul, apakah benar nih? Dan sepanjang perjalanan hidup, baru kita rayakan 25 tahun hidup membiara, harus ada proses discerning. Kita harus bertanya terus, apakah ini benar? Sama seperti seorang bapak rumah tangga, dia juga harus bertanya terus, apakah rumah tangga saya tetap jalan dengan baik? Gitu. Supaya teman-teman semua tahu bahwa jadi Romo itu bukan otomatis. Pasti suka dukanya, sama seperti suster, sama seperti jadi bruder, ataupun jadi apapun. Harus kita menemukan yang benar-benar itu seperti apa. Saya sendiri secara pribadi, ketika pertama kali memutuskan, sama sekali kabur. Ini mau jadi apa gitu. Karena saya suka masuk seminar itu gara-gara main bola. Karena seminari Langgur itu kan selalu main bola, jadi saya ikut bermain dengan mereka, lama-lama jadi ikutan deh. Terus sampai di Piniling juga begitu, antar unit kita selalu berkompetisi dan seterusnya. Pokoknya enjoy lah. Gitu. Tapi benar-benar untuk merasakan menjadi bagian dari hidup seperti sekarang, untuk melayani sesama yang lain, lalu menjadi Romo dan misionaris, itu saya rasakan ketika berada bersama dengan umat di Indonesia atau di sini. Saya bekerja lama dengan warga Indian, pegunungan, orang-orang Ekuador, ya orang-orang yang sebenarnya dalam tanda kutip terlupakan. Persis seperti tadi Ardi menyebut sedikit teman kita yang di Pulau Buru, dulu saya kenal Romo Miranto, sudah jadi subta di Jawa Tengah. Ada Romo Paul, sekarang mungkin ada Romo-Romo lain juga di sana.
pernah beberapa kali saya ke Buru dan memang tidak gampang. Wilayahnya waktu itu baru selesai kerusuhan, kita dilihat kan mencurigakan ini orang-orang mau ngapain gitu. Pengalaman-pengalaman itu juga membentuk saya ketika kerja dengan orang-orang Indian. Di sini mungkin bukan orang Islam, tapi kita berhadapan dengan keterbelakangan, berhadapan dengan rasis yang tinggi antara keturunan campuran Spanyol dan orang-orang Indian lokal. Kita berhadapan dengan keterbatasan karena pendidikan, pengetahuan. Kita juga berhadapan dengan keterbatasan karena ada gereja-gereja lain seperti bilang saja orang Pentakosta ataupun Evangelista atau cabang gereja Protestan dan lain yang jauh lebih radikal, kadang-kadang mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mirip-mirip seperti ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang kelompok-kelompok lain pada zamannya. Proses pemurnihan, penginjilan, katekesi ternyata penting. Dan terutama untuk saya itu berada bersama mereka. Ya. Tarekat MSC mengajarkan kepada saya sekurang-kurangnya untuk selalu memilih tempat yang orang lain tidak mau atau tarekat lain tidak mau. Dan di situ ternyata ada banyak orang sangat membutuhkan. Yang Wens tadi sudah menyebut hati. Banyak orang masih membutuhkan hati. Dunia kita membutuhkan. Anda juga bisa menjadi misionaris. Tidak perlu menjadi romo, tapi pasti bisa untuk mengajarkan hati itu ke orang lain. Ingat bahwa hati bisa menyembuhkan. Dan saya percaya. Jules Chevalier sudah menyebut beberapa tahun lalu, beberapa abad lalu, bilang saja begitu, terhadap masalah orang-orang Prancis, tapi dunia sekarang juga membutuhkan, karena masalah-masalah itu masih tetap berlanjut, mungkin dengan cara berbeda, dengan wajah yang berbeda. Oleh karena itu, hati itu masih penting. Dan pikir dengan demikian, gereja, dunia, tarekat MSC juga masih tetap membutuhkan banyak orang untuk. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya berbagi demi untuk menyemangati juga Anda yang lain dalam konteks merayakan 50 tahun MSC Indonesia. Doakan juga teman-teman misionaris di berbagai tempat di dunia dan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak, Romo Pako. Oke, untuk saat sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini saya buka ke semua audiens ya yang ingin bertanya, boleh mengenai panggilan tarekat di MSC itu bagaimana, atau mungkin mau bertanya mengenai pengalaman pribadi dari Romo-Romo yang ada di depan kita, mulai Romo Pako, dari Romo Wens, dan Romo Ardi. Mungkin saya persilahkan untuk bertanya apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Di chat ini udah ada satu pertanyaan, mungkin ada yang bisa menjawab dari Romo Wens Ardi atau Romo Pako. Ini ada yang bertanya apakah tarekat MSC ini memiliki bruder gitu. Jadi persilakan yang mau menjawab mungkin. Ya, terima kasih. Saya bisa menjawab. Jadi tarekat kami juga memiliki bruder. Di slide pertama yang tadi penjelasan saya mengenai tarekat itu sudah saya katakan bahwa Pater Jules Chevalier tidak hanya mendirikan imam, tetapi juga bruder. Jadi tarekat kami juga ada bruder MSC. Bahkan pembinaannya sama dengan imam ya. Kami sama-sama di aspiran, sama-sama di postulan, dan sama-sama di novisiat. Nanti sesudah novisiat baru yang calon imam ke skolastikat, dan yang bruder pergi ke juniorat untuk pembinaan tersendiri karena mereka ada karya khusus, mereka biasanya melayani di karya-karya khusus. Itu kami juga ada bruder, dan Pater Jules Chevalier juga mendirikan suster. Kalau ada sini teman-teman muda yang wanita bisa juga masuk di PBHK Putri Bunda Hati Kudus. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Wens. Kemudian ini masih berkaitan, saya tanyakan aja
untuk Romo, Bruder dengan suster ini sendiri, apakah setelah ditabiskan atau kalau kekal akan ditempatkan semua sebagai misionaris atau ada formasi tersendiri dari MSC mungkin? Mungkin Pastor Adri bisa jawab. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika kami sudah berkaul pertama di novisiat, ya, setelah akhirnya novisiat itu kami kaul pertama. Sejak itu kami bermisi. Apa misinya? Misi dari mereka yang baru berkaul yaitu studi. Jadi buat saya, dan memang bukan buat saya rasa untuk semua MSC ya, bahwa kalau sebelum dikasih kita mengikrarkan kaul, kami langsung diutus dan perutusannya itu adalah studi. Nah, dalam hal ini para MSC muda ini diutus distudikan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Jadi itu jawabannya. Kalau Bruder itu setahu saya juga distudikan tergantung dari minat dan bakatnya. Kalau untuk Putri Bunda Hati Kudus saya sendiri kurang tahu apakah mereka rasanya hampir semua kongregasi seperti itu. Langsung setelah berkaul pertama itu langsung bermisi, itu bahasa kami. Langsung diberikan kepercayaan untuk bermisi. Dan misi yang pertama yang kami emban adalah studi. Demikian Mas Farid. Oke, makasih Romo Ardi. Kemudian pertanyaan berikutnya ini saya akan beri kesempatan kepada Saudara Ardian untuk menanyakan pertanyaannya. Dipersilahkan Saudara Ardian. Semangat pagi semua Romo. Selamat pagi. Untuk misi pelayanan yang di MFC nih Romo, kira-kira yang paling disukai dari tarekat MFC itu misi pelayanan apa sih? Kan di daerah masing-masing berbeda-beda ya. Ya, silakan Romo MP mungkin lebih dulu. Terima kasih Romo. Ya, misi pelayanan misi pelayanan tarekat kami. Kalau dilihat-lihat kami tidak ada pelayanan khusus ya dari nama kami saja misionaris ya. Misionaris Hati Kudus Yesus, sehingga kami lebih terbuka untuk semua pelayanan. Dan fakta bahwa sekarang ini kami tidak di Indonesia misalnya, kami tidak memiliki pelayanan khusus. Misalnya ada tarekat-tarekat tertentu yang misalnya fokus pelayanannya misalnya pendidikan, ada yang orang sakit yang punya rumah-rumah sakit, tetapi kami MSC lebih terbuka untuk semua pelayanan. Karena itu tadi identitas kami adalah misionaris. Jadi tidak ada pelayanan khusus. Untuk semua daerah misalnya ya Jawa ada rumah retretnya, untuk Maluku ada rumah retretnya, semua punya pelayanan seperti itu. Artinya kami lebih luas pelayanannya. Mungkin saya bisa jawab seperti itu. Kalau Romo Adri bisa tambahkan, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari data yang kita lihat bersama, dulu itu Indonesia dibagi dua ya. Indonesia Barat, seluruh Indonesia itu ditangani oleh Jesuit. Kemudian Jesuit mengundang MSC, ya, bukan lebih tepatnya juga Paus mengirimkan kami ke sini, ya, supaya membantu pelayanan di Nusantara ini. Nah, kemudian seluruh wilayah timur sampai timur itu diserahkan kepada tarekat MSC. Maka karena itu kami ada di Sulawesi, Maluku, sampai Papua. Kecuali Nusa Tenggara, karena kita beda jejahan ya. Kita ini kan dijajah Belanda. Kalau teman-teman Nusa Tenggara itu dijajah oleh Portugis. Ya. Nah, karena itu mereka dilayani oleh para SPD. Nah, jajah diserahkan kepada MSC. Adalah yang paling sulit. Bahasanya Romo Bapak Pako tadi itu, yang dimana orang tidak mau ke sana, kami ke sana. Ya. Karena itu dikatakan MSC itu misionaris segala cuaca. Apa misi kami? Supaya banyak orang
semakin mengasihi, dan dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Bagaimana bentuknya? Ada parokial. Dulu itu seperti itu. Sekarang ketika zaman sudah berubah, gereja Indonesia juga sudah mandiri, keuskupan sudah mandiri, ya, karya-karya kami di Indonesia ini menjadi lebih variatif. Selain parokial, tadi juga sudah dipaparkan, ada juga karya kategorial. Seperti apa itu? Yaitu karya karitatif, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ya, jadi ini bagus sekali. Apa yang paling disukai? Yaitu ya tempat yang sulit itu dan menantang itu. Terima kasih. Silakan Mas Farid. Oke, pertanyaan berikutnya ini mungkin ada dari Putra. Mungkin Putra mau menanyakan langsung atau dibacakan saja. Oke, saya bacakan aja. Selamat malam Romo, untuk penempatan imam MSC ke negara-negara luar Indonesia itu ditentukan oleh tarekat atau kemampuan diri sendiri. Misalkan seorang ingin menjadi misionaris ke Prancis. Bolehkah ia ke sana atau harus mematuhi ketentuan dari tarekat itu sendiri? Oke, dipersilakan mungkin Romo Wens atau Anhum Wardi. Iya, terima kasih. Yang pastinya bahwa ditentukan oleh tarekat, ya, ditentukan oleh tarekat sendiri. Itu jawaban pasti dari saya. Apalagi tarekat kami sangat menonjolkan kaul ketaatan, ya. Jadi untuk semua biarawan ada 3 kaul yang diikrarkan, ada ketaatan, kemurnian, kemiskinan. Tetapi untuk tarekat kami di atas segala-galanya itu adalah ketaatan. Pater pendiri kami mengatakan kita boleh kalah dalam segala sesuatu, dalam semua hal, tetapi jangan kalah dalam hal ketaatan. Dan setiap anggota harus siap sedia diutus kemana saja, entah ke Indonesia, ataupun ke luar negeri, bahkan ke tempat sulit seperti yang sudah tadi Pastor Adri jelaskan, itu harus kami siap sedia ke sana. Jadi ditentukan oleh tarekat sendiri, oleh provinsi sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Wens. Ini karena, dari Natalia ini ada pertanyaan berikutnya lagi, ditanyakan tantangan terbesar dalam menjalani panggilan sebagai misionaris dan bagaimana caranya menghadapinya. Mungkin Romo Pako mungkin mau berbagi tantangan dalam menjalani sebagai misionaris apa yang paling terbesar dan bagaimana cara menghadapinya. Sorry ya, Wens dengan arti harap tidak mengambil peran kalian ya. Saya sebenarnya suka mau dengar saja. Oke, makasih Ya, banyak. Pastor, malah bagus. Kita dapat kesaksian langsung ini. Tadi yang benar yang Wens bilang tentang kalau kerja di mana-mana itu bukan hanya luar negeri ya, tapi juga dalam negeri, yaitu tergantung kebutuhan. Biasanya provinsial dengan timnya udah lihat. Biasanya mereka bekerja sama juga dengan pimpinan di Roma, pimpinan kita yang mereka mendistribusikan kebutuhan itu. Kadang-kadang juga biasanya dilihat kemampuan, kesiapsediaan, dan seterusnya. Mungkin dong kita kirim seseorang yang sudah sakit setengah mati Papua, kan nggak bisa toh. Kirim juga seseorang yang masih muda, masih sehat, masih kuat. Hal-hal seperti begitu. Biasanya dibutuhkan ya kita selalu siap sedia. Kalau untuk pertanyaan Natalia tentang tantangan, sebenarnya tantangan paling besar itu diri kita sendiri. Jadi saya harus bisa untuk mengatakan ya dan mau. Itu yang pertama. Saya mau, dan oleh karena itu saya mengatasi apa yang menjadi kesulitan saya. Lalu yang kedua ya proses adaptasi di tempat masing-masing, ya orang-orang, makanan, bahasa, hal-hal seperti begitu, ya pastilah setiap orang pasti akan berhadapan. Ada yang berpikir, saya pernah ditanya saya ingat waktu masih frater tahun pastoral di paroki mahasiswa di Jakarta,
nggak salah panggilan di Bekasi atau di mana ya. Ada yang tanya gini, frater, tangan terbesar kan cewek ya. Sorry, untuk Anda yang wanita di sini, sebenarnya tantangan terbesar bukan cewek, bukan. Tapi tantangan terbesar adalah bagaimana kita sendiri memurnikan panggilan kita sendiri. Saya mau jadi apa gitu. Kalau mau jadi bapak rumah tangga ya udah kawin aja. Gitu. Jangan main double. Ya kan sederhana itu. Sama juga seorang yang udah menikah lalu punya satu lagi pasangan, ya jelas juga jadi masalah untuk pasangannya kan. Jadi hal yang sama juga terjadi untuk kita yang romo atau jadi bruder atau jadi suster. Kita harus tetap care dan setia dengan apa yang kita jalani. Kalau kita enjoy, saya yakin 100% semua itu pasti bisa teratasi. Belum tentu saja pekerjaan-pekerjaan kita itu dinilai berdasarkan persennya, nilai jumlahnya atau apa. Pastinya baik ya, saya selalu yakin 100% kayak gitu. Orang bisa merasakan kebahagiaan bersama dengan kita, teman-teman kita, anak-anak muda atau anak-anak kecil, siapa saja, pasti apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Dan Allah benar-benar betul. Jadi, saya tantangan terbesar adalah bagaimana kami masing-masing. Frater-frater pasti tahu dengan baik. Di novisiat, saya pernah ikut itu proses, namanya itu PRH. Hanya sekedar untuk mengangkat di mana sebenarnya titik lemah saya. Dan dengan mengetahui titik lemah saya bisa. Oke, Romo Pako. Ini masih berkaitan, saya sendiri yang agak mau bertanya. Setelah Romo Pako melakukan pelayanan sebagai misionaris di luar, apakah setelah pelayanan tersebut Romo Pako ini semakin dikuatkan di dalam iman sebagai Romo gitu panggilannya, atau mungkin ada hal yang didapatkan khusus selama pelayanan sebagai misionaris yang meneguhkan Romo sebagai seorang imam gitu? Mungkin yang bisa dibagikan apa, Romo? Yang jelas saya menjadi makin MSC. Benar ya, artinya dengan berbagai macam pengalaman yang ada, kita tuh menjadi lebih matang, lebih dewasa. Tapi serentak secara spiritual, saya merasakan sungguh-sungguh bahwa Yesus bukan teori, bukan sekedar kita baca dalam kitab suci ataupun dalam teologi. Yesus benar-benar adalah seseorang yang hidup dalam diri kita, memberikan kekuatan di saat-saat kita susah, tapi serentak memberikan warna dalam hidup kita. Saya sangat bahagia ketika lihat orang-orang Indian bisa hidup dengan bahagia. Bukan persoalan punya, Anda punya, tapi mereka juga enjoy dengan apa yang mereka jalani. Saya senang sekali. Dan saya pikir itu yang memberikan saya kekuatan. Jujur, saya nggak pernah menyesal lagi untuk menjadi sekarang. Apa yang saya jalani sekarang itu benar-benar membuat saya happy. Bilang aja seperti Messi gitu. Main bola dia suka, dapat duit. Oh, saya juga happy. Bukan persoalan duit, tapi menjadi imam, menjadi Messi benar-benar bikin saya happy. Oke, makasih banyak Romo Pako atas sharingnya. Kemudian ini ada pertanyaan kembali dari Saudara William yang ini agak susah mungkin pertanyaannya, agak membingungkan mungkin. Bagaimana dengan seorang imam MSC yang memiliki aset-aset? Apakah aset itu dikelola oleh siapa? Nah, ini agak bingung saya lihat pertanyaannya ini. Mungkin dari Romo yang mau menjawab. Romo Adri mungkin, Romo Adri. Oh ya. Teman-teman yang terkasih, Romo-Romo MSC itu berkaul kemiskinan. Jadi dari pertanyaannya, bagaimana dengan seorang imam MSC yang memiliki aset, maka itu adalah milik tarekat, milik dari kongregasi. Yang pakai bahasa kita di sini, itu hak pakainya dimiliki oleh seorang konfrater yang bersangkutan, tapi miliknya adalah milik kongregasi. Jadi tidak usah heran jika seandainya mungkin Saudara William ini melihat ada imam MSC yang mengelola beberapa aset itu milik kongregasi,
dan bukan pertama-tama supaya kongregasi ini semakin kaya, bukan itu. Tapi tujuannya adalah untuk memperlancar misi dan demi misi. Demikian jawaban saya. Mungkin ada Pastor Henry mau tambahkan, disilahkan. Ya, memang yang dikatakan Pastor Adri benar bahwa semua itu milik kongregasi, bahkan hak warisan kami, harta warisan dari keluarga pun itu harus ada tanda tangan di atas putih, ya, hitam di atas putih, bahwa misalnya kalau seandainya ada keluarga saya yang menyerahkan sebidang tanah untuk saya, maka saya harus serahkan itu ke kongregasi dan harus ada ya punya jalur hukum, dibuat secara hukum resmi supaya memang itu benar-benar milik kongregasi. Bahkan laptop saya ini, handphone saya yang sementara saya pakai, semuanya milik kongregasi. Jadi kami hanya hak pakai. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, makasih banyak Romo atas penjelasannya, jelas sekali. Kemudian ini dari Saudara Joshua, ada pertanyaan seorang misionaris. Oh, ini mengenai persiapan sebelum menjadi misionaris, apakah perlu belajar bahasa? Kalau perlu belajar bahasa ini, gimana persiapannya? Mungkin ada yang bisa sharing mungkin. Saya bisa sharing sedikit waktu awal di sini. Di sini kan mereka bicara bahasa Spanyol. Di Indonesia kita nggak terlalu tahu bahasa Spanyol, ya bahasa Inggris mungkin gitu. Sebenarnya fokusnya lebih pada proses adaptasi. Jadi bahasa masuk dalam bagian itu. Saya sempat belajar dikit gitu. Tapi nggak terlalu khawatir sih. Pokoknya nanti jalan aja gitu, nanti lihat di sana. Dan benar, pas datang ke sini justru lebih membantu. Soal bahasa juga, misalnya ketika saya mulai berkarir tahun 2007 dengan orang-orang Indian, kirain saya orang-orang Indian berbicara bahasa Spanyol juga. Enggak lah, mereka berbicara bahasa daerah mereka. Waduh, terpaksa deh, bahasa Spanyolnya belum matang, saya belajar lagi bahasa daerah mereka. Tapi soal bahasa itu, ya saya yakin pasti kita semua pasti bisa gitu loh. Tinggal di situ, dengar terus, bicara dengan mereka, mungkin mulai dengan begini-begini, lama-lama jadi bisa ngomong satu dua kata. Sempat ikut kursus sih, tapi untuk saya, kalau ada tekad, saya yakin. Sama kompetitor saya yang masih muda-muda ini, pastilah. Apa sih yang nggak bisa ya? Kalau mau. Jadi itu mungkin adaptasi yang lebih sulit itu adalah soal kebiasaan, ya, soal budaya, soal culture-nya, soal juga iklim. Kadang-kadang iklim itu nggak terlalu membantu sih. Kita orang-orang tropis seperti saya harus belajar tinggal di atas pegunungan antara 3.000 4.000 meter di atas permukaan laut. Ya agak susah juga sih. Tapi ya udahlah. Itu bagian dari konsekuensi. Jadi itu. Tapi bagus juga sih. Oleh karena itu MSc Indonesia pada umumnya berusaha untuk dimatangkan bahasa Inggris kurang-kurangnya atau bahasa dasar, karena secara internasional mereka juga mengharuskan kita untuk mengetahui kurang lebih satu bahasa lagi. Ada 3 bahasa yang diwajibkan, itu bahasa Prancis, Inggris, dan bahasa Spanyol. Sebab pertemuan-pertemuan internasional kita mengharuskan begitu. Jadi sekurang-kurangnya kalau saya ikut pertemuan di mana, gitu, bilang aja di Republik Dominikan, ya mereka semua bicara bahasa Spanyol. Kalau saya nggak bicara bahasa Spanyol, tapi kurang-kurang bahasa Inggris, ada yang bisa menerjemahin. Tapi kalau saya bicara bahasa Indonesia doang, susah lah. Kurang lebih. Oke, terima kasih Romo. Ini mungkin kembali ke pengalaman pribadi ya, pertanyaannya. Romo-romo sekalian, dulu awalnya sebelum menjadi Romo nih, apakah memang udah betul-betul ada gambaran gitu saya bakal menjadi seorang Romo gitu, atau ada pergumulan juga, ada up and down? Mungkin bisa di sharing mungkin dari teman-teman OMK, kan mungkin pasti ada yang nanti mau bergabung jadi Romo, kan mereka kan pasti lagi bergumul dengan panggilannya mereka seperti apa kayak gitu. Mungkin dari Romo-romo sekalian ini, apakah pada saat
akan bergabung menjadi Romo ini betul-betul apakah ada tantangan tersendiri mungkin bisa di Silakan Pastor MP. Iya. Tentang apa tadi? Sorry, jaringan saya tadi gangguan. Tantangan ya, tantangan. Halo, halo. Oke, maaf, putus. Jadi melanjutkan yang tadi. Jadi ini mungkin dari panggilan yang dari romo-romo sekalian ini mungkin ada yang mau menyeringkan apakah pada saat menjadi romo itu betul-betul udah pasti atau sudah jelas gitu bakal menjadi romo atau ada masa-masa up and down gitu. Jadi ini untuk membantu para OMK mungkin atau para calon milenial ya yang mau bergabung menjadi seorang romo yang masih bergumul dengan panggilannya mungkin. Iya, terima kasih. Kebetulan tahun lalu saya diakonal di aspiransi MSC itu ya teman-teman yang baru saja menamatkan diri di bangku SMA, ada juga beberapa yang sudah kerja dan mereka masuk di tempat itu dan saya selalu bilang ke mereka begini, kalau mau menjalani panggilan sebagai seorang calon imam, maka kita harus memiliki cinta. Kita harus mencintai panggilan itu. Kalau tidak mencintai panggilan itu, maka ya kita akan mudah sekali goyah. Karena otomatis di dalam panggilan itu kita memiliki ups and down ya. Ada dinamika. Ada kadang-kadang bersemangat sekali menjalani panggilan, tetapi kadang-kadang juga lemah ya, panggilan melemah. Ya, kekuatan atau motivasi panggilan itu melemah. Karena itu ya, itu juga pengalaman saya pribadi ya. Saya menjalani panggilan dari SMP seminari, ya, masih ingus-ingusan bahkan ya, baru tamat SD, kemudian masuk seminari dan kalau tidak punya motivasi yang kuat, ya tidak memiliki bahasa saya kepada para aspiran tahun lalu, itu kalau tidak memiliki cinta yang kuat di dalam panggilan, maka kita akan mudah goyah. Dan kalau kita mudah goyah, ya sudah kita akan ya dengan sendirinya gugur ya, tidak ada orang yang menggugurkan kita tetapi kita saja yang membuat diri untuk gugur. Jadi itu kita perlu motivasi, perlu cinta ya, perlu mencintai panggilan ini. Kalau ada teman-teman OMK yang mau bergabung ya perlu motivasi yang kuat, perlu mencintai panggilan supaya bisa kuat. Mungkin itu saja dari saya, kalau ada tambahan dari Pastor Adri dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya lagi. Nah, teman-teman, sekali lagi, setiap romo itu, suster, bruder, frater pasti punya kekasan dalam panggilannya. Tuhan membentuk kami semua dengan caranya Tuhan, sesuai juga dengan karakter kami, siapa kami masing-masing. Nah, ya terima kasih Romo Pako ini lagi udah pamit ya karena ada pertemuan di paroki. Waktu saya memutuskan masuk MSC, ya itu terutama ketika saya di novisiat ya, saya mengikrarkan kaul pertama saya langsung bilang ini adalah kaul kekal saya. Jadi pada waktu saya mengikrarkan kaul pertama, saya langsung bilang ini adalah kaul kekal saya. This is point of no return and no turning back. Itu, ya, itu kalau di seminar ini saya suka nyanyi lagu itu. Mengikut Yesus keputusanku, no turning back. Ya, kalau bahasa di lagu rohani Indonesia dibilang ku tak ingkar, gitu ya. Jadi buat saya segala tantangan, cobaan, pergumulan yang orang bilang tuh menggoyahkan imam panggilan saya, bisa dikatakan hampir tidak ada. Yang ada justru ya, saya pernah merasa
tidak pernah berpikir untuk mundur, tapi terus terang saya lagi mengalami sangat apa istilahnya tuh kecapean gitu. Saya kecapean, begitu padat, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, dan juga begitu banyak program-program misi, sehingga itu sempat saya membuat agak itu ya penuh. Tapi itu tidak pernah membuat saya kemudian berpikir untuk keluar dari panggilan, tidak. Karena sekali lagi, pada waktu saya mengikrarkan kaul kekal saya, kaul pertama saya bilang ini adalah kaul kekal saya. This is point of no return, no turning back. Jadi itu pengalaman saya. Terima kasih Mas Farid. Oke, makasih banyak Romo sekalian. Kemudian apa yang membuat Romo sekalian ini sampai memilih MSC? Kenapa harus MSC? Iya, terima kasih. Tadi pengalamannya Romo Ardi sudah sharingkan, tapi bagi saya juga kurang lebih mirip ya. Ketika saya kelas 3 SMA, ya sementara dalam proses memilih, itu sebenarnya dulu saya juga punya hati untuk SPD. Saya punya hati untuk SPD, bahkan frater pastoral kami di seminari waktu itu sudah datang untuk, bahkan beliau yang tulis surat lamaran dan mengatakan, MP silakan tanda tangan ini untuk dikirim ke provinsial SPD. Tapi saya bilang, frater tunggu dulu, saya buat discernment. Saya memilih dulu, saya mau kemana ini sekarang. Nah, saya ingat ketika saya di rumah kemudian ada adik dari ayah saya datang ke rumah dan dia mengatakan, kenapa kau pilih MSC? Kenapa kau pilih MSC? Saya bilang, saya mau jadi misionaris. Saya mau menjadi misionaris. Hati saya ini lebih memilih untuk berkarya di daerah lain. Bukan berarti saya tidak mau berkarya di Maluku, tidak. Tetapi hati saya lebih suka untuk berkarya di daerah lain. Entah di Maluku, entah di Sulawesi sekarang ini, ataukah di luar negeri, entah di mana saja, intinya saya mau menjadi misionaris. Nah, itu yang menjadi latar belakang, tetapi juga ya alasan pertama saya untuk memilih menjadi seorang MSC. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Oke. Kemudian ini yang ada sedikit yang menarik. Ini MSC kan spiritualitasnya devosi kepada hati kudus Yesus ya, kepada hati kudus Yesus. Secara pengalaman spiritual, apakah dari Romo Wens atau dari Romo Ardi ini ada pengalaman khusus gitu terhadap devosi kepada hati kudus Yesus? Mungkin nanti lebih panjangnya kita bisa buat sesi sendiri nih, soalnya menarik, soalnya devosi kepada hati kudus Yesus ini. Oke, dipersilakan Romo. Romo Adri bisa ini? Terima kasih. Terus terang, pada waktu saya memilih MSC, saya tidak tahu tentang spiritualitasnya. Saya kan tadi dari sharing, saya tertarik karena ada F-nya di depan, ada SC-nya di belakang itu. Saya bingung itu apa. Lalu saya bilang, ya ini mungkin cara Tuhan untuk menuntun saya ke sini, ya, ke spiritualitas hati. Kemudian saya belum di pranovisiat, yang sekarang namanya menjadi postulansi dan juga novisiat. Kemudian saya belajar tentang devosi ini, ya, karena memang dulu Pater Chevalier ketika mencetuskan tentang spiritualitas ini berasal dari devosi-devosi yang kemudian bukan hanya berhenti di tindakan-tindakan ritual, tapi menjadi satu way of life, suatu gaya hidup. Nah, itu yang membedakan kami dengan teman-teman dari kongregasi lain yang mungkin lebih cenderung ke devosi hati kudus Yesus. Kami dari devosi ke hati, begitu. Itu istilah kami ya, bukan berarti kongregasi lain nggak pakai hati. Nah, dari devosi menjadi way of life, gaya hidup kami. Kami pakai bahasa tadi yang sangat indah dalam perkenalan Pastor MP tadi itu, mencintai Allah dengan hati yang manusiawi dan
mencintai manusia dengan hati yang ilahi. Nah, teman-teman yang terkasih, pengalaman saya dicintai itu sederhananya demikian. Terus terang, itu berkaitan dengan luka-luka batin saya. Justru bukan dengan devosi, bukan. Tapi justru dengan devosi hati dan gaya hidup hati, di mana kami harus mencintai. Dan ya tadi itu, kalau kami mencintai kan harus tahu posisi hati kami. Oh, ternyata masih ada luka-luka di situ. Nah, pakai bahasa anak muda sekarang atau retor sekarang orang bilang tuh luka-luka batinnya. Waduh, itu bukan satu hal yang gampang buat saya. Ya, itu bukan retret 3 hari 2 malam. Ya, itu mungkin pengalaman indah bagi banyak orang. Tapi buat saya bergumul itu 30 hari. Ya, 30 hari. Supaya saya sungguh-sungguh merasakan dicintai Allah dan bisa mencintai Allah. Dan seperti tadi kata Mas Farid, kalau seandainya saya mau sharing, itu perlu sesi tambahan ini. Kita bisa sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Ya. Nah, jadi buat saya itulah devosi hati itu, yaitu mencintai Allah dengan hati yang manusiawi, mencintai manusia dengan hati yang ilahi. Begitu. Oke, makasih banyak Romo. Kemudian ini bisa sharing sedikit pengalaman yang paling menyenangkan dan paling menyedihkan selama menjalani panggilan selama ini dari Romo-Romo sekalian. MP, silakan. Pengalaman paling menyenangkan bagi saya selama ini pengalaman menyenangkan, tetapi ketika saya menerima rahmat-rahmat tabisan ya, mulai dari kaul kekal, kemudian rahmat tabisan diakon dan kemudian tabisan imam, saya rasa itu saya berada sementara di puncak, ya istilahnya ada di puncak Gunung Tabor ya, karena menerima rahmat yang luar biasa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang frater dulu dan juga sebagai seorang imam sekarang, bagi saya ketika saya datang melayani umat yang saya layani atau siapa saja yang saya layani, dan pelayanan itu membawa sukacita bagi mereka, saya merasa bahwa itu pengalaman yang menyenangkan ya. Berhubungan dengan spiritualitas kami tadi, yang seperti tadi Pastor Adi sudah katakan bahwa devosi hati kudus yang kami hayati lebih kepada the way of life, ya bagaimana cara hidup kami, dan saya menghayatinya di sana. Saya ingat Pater Chevalier kami, ya Pater pendiri kami, Pater Chevalier pernah mengatakan seperti ini. Kalau kalian datang ke satu tempat, hiruplah udara yang mereka hirup, makanlah apa yang mereka makan, ya, rasakanlah apa yang mereka rasakan. Nah, bagi saya ini yang terindah. Yang terindah bagi saya itu ketika saya menyelesaikan suatu pelayanan, walaupun capek bagaimanapun, ya walaupun tenaga saya habis bagaimanapun, tapi kalau saya sudah menyelesaikan suatu pelayanan, itu suatu sukacita bagi saya. Suatu sukacita, suatu kebahagiaan ya. Pengalaman yang barusan minggu ini ya, minggu yang barusan ya, teman-teman di grup WA tahu ya, di From Kafit ya, Kafit Katolik Fit tahu bahwa ya, saya melayani ya, saya minggu lalu saya pergi hari Jumat ya, sejak hari Jumat saya pergi ke stasi yang paling jauh, jarak dari pusat paroki itu 6 jam. Sendirian. Sampai sana kemudian umat stasi mengatakan, "Pastor sendiri?" "Iya, saya sendiri." Mereka terheran-heran. Tapi saya dengan sukacita saya pergi ke sana. Pergi ke sana dengan sukacita, kemudian balik lagi hari Minggu ya, 6 jam PP. Sampai di sini hari Minggu saya tidak hitung, sampai sini hari Senin karena saya masih harus pimpin tanggal 2 November di sana pagi, kemudian saya balik lagi siang ke sini. Saya tidak kemakan siang, saya langsung balik lagi ke stasi yang berikut, jaraknya 1,5 jam lebih dari pusat paroki ke stasi itu. Walaupun di akhir misa 2 November itu saya ngos-ngosan karena kecapean, tetapi bagi saya itu suatu sukacita, dan pengalaman itu yang membuat saya selalu bersukacita. Jadi kalau bertanya pengalaman menyenangkan selama menjalani panggilan, yaitu ketika saya bisa menyelesaikan suatu pelayanan.
ya pelayanan yang pengalaman yang menyedihkan kurang lebih selama ini belum ada. Selama ini belum ada yang saya dapatkan ya. Karena bagi saya kalau saya sudah bisa berkorban, saya bisa melayani dengan total untuk pelayanan saya, bagi saya itu suatu sukacita yang luar biasa. Ya, itu saja. Terima kasih. Mungkin Romo Adri bisa tambahkan. Ya, terima kasih. Dari pengalaman saya, karena saya biasanya di tempat retret ya, merasa sukacita sekali ya ketika ada orang-orang yang masuk ke ruang pengakuan. Terus terang ya, orang masuk ke ruang pengakuan dan menerima sakramen tobat. Sakat apa kata-kata dari Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu? Akan ada sukacita besar di sorga jika ada satu orang berdosa yang bertobat. Tapi juga sukacita di dunia. Apalagi setelah itu si peniten ini datang 10 tahun tidak mengaku dosa. Romo saya itu sudah belasan tahun tidak mengaku dosa. Itu pengalaman-pengalaman indah ya, salah satu pengalaman indah. Kemudian yang saya juga suka, itu bukan terindah ya, berarti ada banyak pengalaman indah. Kalau ada orang-orang Katolik yang murtad, kemudian kembali. Atau ada orang-orang yang bukan Katolik dan bilang, Romo, pastor, kalau di sini di Manado biasanya panggil pastor ya, di Jakarta panggilnya Romo. Romo, saya ingin belajar Katolik karena saya ingin dibaptis. Atau itu tadi, saya sudah Katolik Romo, tapi karena menikah saya meninggalkan kekatolikan saya. Tapi ketika mendengarkan khotbah, ingin kembali lagi menjadi Katolik. Waduh, itu rasanya luar biasa. Terus terang, saya tidak merasa bahwa ini karena kekuatan saya, tidak. Tapi saya merasakan ada sukacita yang besar dalam hati saya ya ketika ada orang-orang yang datang kembali mau masuk ke ruang pengakuan dosa dan mereka yang sudah pergi datang kembali. Saya merasa sangat mengena juga dengan kata-kata dalam Injil itu. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sih pengalaman-pengalaman rohani yang saya dapat. Itu banyak sekali. Terutama kalau saya lewat YouTube ya, YouTube. Saya saya suka curi-curi audiensnya Romo Deso, Romo Aba itu ya. Ini kan Romo Indonesia kan ada satu Romo yang dikenal ini, Romo Deso, Romo Aba itu. Jadi kalau sudah ada yang mulai dia lawan-lawan dia tuh saya suka untuk masuk ya ke kolom komentarnya, saya ajak bicara. Kemudian akhirnya kenalan dan akhirnya dia menjadi Katolik. Waduh, itu luar biasa. Itu, oh Romo, saya ini baru dengar pewartaan dari sini. Saya ingin jadi Katolik. Waduh, itu saya rasanya senang. Nah, yang sedihnya, saya tuh terus terang saya di pembinaan. Saya diformasi untuk seminari menengah. Ini berarti anak-anak usia SMA. Mungkin ini kesalahan saya atau kekeliruan saya. Saya perlu refleksi lagi. Saya kadang-kala merasa sedih kalau ada anak seminaris usia SMA itu, ya, mereka loyo. Gitu. Kalau ada yang loyo ya, sebagian besar ini orang-orang bersemangat di sini. Tetapi kalau ada yang mulai loyo, mulai ada yang disorientasi, mulai ada yang kemudian memutuskan keluar karena saya merasa sedih. Terus terang saya merasa sedih. Walaupun di sini mungkin orang bilang, waduh kan kalau staf-staf seminari itu kan harus mengeluarkan. Kami mengeluarkan orang itu bukan dengan sukacita. Saya bilang, kalian mengeluarkan orang dengan kesedihan. Apalagi kalau seandainya kami atau saya ya, mungkin ada sesuatu di rumahnya dia. Nah, terus saat itu yang membuat saya merasa, oh ya, tidak gampang itu menjalani panggilan. Semoga banyak anak-anak muda lihat mau jadi Romo dan tahu konsekuensinya. Jadi Romo itu bukan jalan yang lurus seperti jalan tol, tapi dia jalan yang berlika-liku, rusak, jatuh, bangun. Dan itu semoga teman-teman muda ini ketika mau seandainya ada yang memutuskan mau jadi Romo atau jadi seorang biarawan atau biarawati, harus jangan saya masuk ke sorga nih. Tidak ada masalah lagi di kongregasi, tidak ada masalah lagi di seminari. Tolong ketika masuk ke sini, ya, pikirkan bahwa ini adalah hutan belantara yang penuh dengan tantangan. Gitu. Jadi bahasa saya itu jangan cengeng, jangan manja. Ayo
ya, karena Tuhan mau itu. Saya pakai istilah kami apa? Kalau pendiri kami kan Pater Chevalier. Chevalier itu bahasa Perancis artinya kesatria. Kamu itu dibentuk jadi kesatria. Kamu semua yang di Krisma itu jadi kesatria. Nah, jadi harus kalau ada yang mulai lemah loh itu saya jadi ikut sedih. Itu sebenarnya itu pengalaman. Ini sebagai tambahan juga ya. Saya tuh tadi berpikir-pikir ya. Ini kan lagi heboh selain Donald Trump dengan Biden ini lagi heboh apa yang minggu lalu nih? Heboh boykot produk Prancis. Kami ini MSC adalah produk Prancis. Didirikan oleh seorang pastor diocesan Keuskupan Bourges dari Prancis. Semoga kami tidak diboykot, tapi kalaupun diboykot, kami pasti tetap akan maju. Demikian, Mas Farid. Oke, kebetulan banget timingnya. Oke, ini pembahasan yang menarik sekali mengenai tarekat kongregasi MSC dan seluk-beluk panggilan. Wah, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk sesi penutup. Soalnya ini kita udah lewat waktu. Nah ini dari Pierre Mens. Ini ada bertanya, saya sebagai seorang skolastik MSC minta pandangan saya dari Pastor Ardi selaku yang bermisi sekarang sebagai seorang pembina. Menurut Pastor dalam konteks pembinaan yang berhubungan dengan pengembangan teknologi secara bertanggung jawab, apakah zaman sekarang ini para frater MSC atau skolastik khususnya sudah boleh diberikan kesempatan untuk menggunakan HP atau laptop secara pribadi? Jika boleh, bagaimana cara yang bijak menurut Pastor agar penerapannya agar dapat berjalan dengan baik? Jika belum boleh, apa alasannya sehingga frater jangan dulu menggunakannya? Ini masalah internal sih, tapi ya boleh ditanyakan. Ya, bagus juga sebenarnya pertanyaannya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang membatalkan diri masuk MSC. Kenapa? Karena di skolastikat MSC tidak boleh ada yang pakai handphone pribadi. Alasannya itu, kamu kenapa tidak masuk MSC? Wah, di skolastikat MSC tidak boleh pakai laptop, tidak boleh pakai HP. Di kongregasi lain atau di mungkin apa di kalau pilih diocesan bisa ya ada kongregasi lain. Saya bilang, nah ini pertanyaannya ini mau masuk ikut Tuhan Yesus apa ikut Nokia? Kok Nokia ketahuan banget umurnya. Ikut Samsung ya. Nah, ikut Tuhan Yesus itu dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya, apakah para frater itu boleh? Mas Farid, boleh enggak para frater itu pakai HP pribadi? Oh, ditanyakan ke siapa ini? Mas Farid dong, coba Mas Farid. Sebagai umat nih saya tanya, boleh enggak frater itu, ya frater nih, udah usia kuliah ke atas malah udah lulus kuliah, boleh enggak pakai HP pribadi? Mas Farid aja bingung kan? Padahal yang pakai Farid bingung. Buat saya boleh tapi harus diatur. Itu. Boleh, bagaimana pengaturannya? Waduh, ini kita perlu sesi sendiri. Ya kan? Perlu sesi sendiri dengan para frater ini. Jadi boleh tapi perlu diatur. Nah, sekarang kami ini di MSC Indonesia ya, masih menetapkan pembinaan di skolastikat itu tidak ada HP pribadi, tidak ada laptop pribadi. Yang ada adalah milik komunitas. Karena itu ada Sergius Mila MSC, Carlo Leonardus ini para frater-frater ini, ya. Mereka semua ada itu apa namanya di komputer komunitas, itu punya komunitas. Saat ini untuk skolastik MSC Indonesia belum boleh menggunakan alat-alat gadget-gadget ini secara pribadi. Tetapi ada tapinya nih. MSC Filipina boleh. Maka kalau saya sering bercanda dengan senior, kalau kamu mau ikut Tuhan Yesus masuk MSC dan tapi mau pegang HP, lama sana ke MSC Filipina. Tapi tidak, saya bilang, tapi langsung ketahuan nih, mau ikut Tuhan Yesus mau ikut Samsung atau ikut Huawei, ikut Oppo, ikut apa, saya mesti bilang karena semua udah merek semua saya bilang nanti dia nggak mengendorse kan, jadi ya, jadi mau ikut siapa, ikut HP atau ikut Tuhan Yesus. Nah itu saja dulu, karena dulu saya juga
pernah hampir dikeluarkan gara-gara pegang handphone di seminar di Skolastika itu. Syukur diampuni. Gitu. Gitu Mas Farid. Oke. Terima kasih Romo. Ya memang kalau setaunya saya memang ada masing-masing ini ya, masing-masing tarekat itu ada aturannya, spiritualitasnya. Bahkan mungkin yang terapis lebih keras lagi ya harusnya. Oh iya. Nggak boleh sama sekali. Ya, tapi mungkin yang jadi pertimbangan dari Romo, bagaimana kalau seandainya dari mereka akhirnya ada yang berkecimpung ke dunia IT gitu mungkin, yang jadi ahli IT mungkin yang mau ngambil jurusan ke IT, apakah diperbolehkan di MSC kayak gitu, yang mau kuliah ke IT gitu, atau semua diatur tarekat kayak gitu? Kalau di MSC masih semuanya diatur oleh tarekat. Nah, semoga nih untuk para frater-frater yang hadir ini ada 1-2 frater ya, berdoa supaya kongregasi dan pimpinan di Skolastika itu ya memberikan kebebasan yang lebih luas lagi. Tapi jangan cuma berdoa untuk mereka, berdoa juga untuk para skolastik. Supaya apa? Menggunakan gadgetnya dengan bijaksana, tanggung jawab demi misi. Nah, itu buat saya yang lebih penting di situ tuh. Ya, begitu. Atau Pastor MP punya pengalaman yang lebih lain atau mungkin pendapat yang berbeda. Gitu. Silakan, Pastor MP. Iya, terima kasih. Kalau bicara tentang IT, sebenarnya saya juga punya hobi di IT ya. Saya punya bukan promosi ini, tetapi saya punya YouTube channel pribadi, dan juga saya bisa mengoperasikan beberapa aplikasi, misalnya Photoshop, bisa juga beberapa editing video. Tetapi saya merasa bahwa selama ini Skolastika cukup memfasilitasi itu. Ya, saya belajar itu semua di Skolastika, belajar Photoshop, saya belajar editing video, movie maker dan lain-lain itu. Sekarang saya pakai Filmora Go. Itu saya belajar semua di Skolastika. Sehingga bagi saya selama ini Skolastika sudah ya memfasilitasi frater-frater yang punya hobi atau punya kemampuan di bidang IT, dan sepengetahuan saya sudah ada beberapa alat tambahan khusus untuk itu. Nah, mengenai penggunaan teknologi handphone ya, handphone pribadi dalam hal ini handphone pribadi. Minta maaf ya, saya minta maaf. Dulu masih frater saya merasa bahwa perlu, tetapi ketika saya menjadi pembina di aspiran, saya merasa tidak perlu. Ya, ketika saya menjadi seorang pembina di aspiran MSC, saya merasa bahwa penggunaan handphone pribadi itu masih belum perlu ya. Belum perlu dalam arti tertentu, apakah itu mendesak atau tidak, saya merasa masih belum ya, masih belum. Tentu semoga staf-staf di Skolastika bisa berpikir ya tentang hal ini, tetapi setahu saya keputusan terakhir belum bisa, karena membutuhkan sekali ya. Mengapa? Membutuhkan sekali kematangan diri dari seorang frater untuk bisa menggunakan handphone pribadi ya. Dalam hal ini handphone pribadi. Itu kalau menurut saya, Terima kasih. Oke, makasih banyak Romo Wens, Romo Ardi, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin sebelum kita tutup, dari Romo Wens dengan Romo Ardi ada pesan untuk para OMK atau milenial yang mau bergabung ke MSC atau lagi. Wih, Mama. Ya, agar lebih diteguhkan dalam memilih hidup panggilannya sebelum kita tutup. Ya. Silakan MP. Mungkin Romo Andri duluan, silakan. Oh ya, oke. Buat teman-teman kaum muda, baik pria maupun wanita yang saat ini kamu lagi ragu-ragu, kamu lagi bimbang, tapi hatimu mulai tergoncangkan dengan panggilan Tuhan itu. Jangan ragu, melangkah saja. Jangan takut, masuk saja. Alami, tinggal. Pakai kata-katanya Tuhan Yesus,
mari datang dan lihatlah. Ya, alami pengalaman itu. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah biarkan keraguanmu itu menghentikan langkahmu. Tuhan sudah memanggilmu. Ya, Tuhan sudah memanggilmu, bahkan mungkin Tuhan sudah memilihmu. Jadi sekali lagi buat teman-teman muda, baik pria maupun wanita, ayo. Jangan sampai ketakutan, keraguan, tantangan menghentikan panggilan Tuhan. Dan saya percaya kalau engkau sudah dipilih oleh Tuhan, berbagai cara Dia akan pakai supaya engkau masuk ke dalam panggilan yang suci, luhur, mulia, dan khusus ini. Sebagaimana juga mungkin keluarga, tapi bagi saya ini adalah panggilan yang sungguh-sungguh luar biasa. Jangan takut. Silakan ya. Oke. Dari Romo Wens ada tambahan mungkin? Ya, kurang lebih ya sama dengan Romo Ardi bahwa untuk teman-teman muda, baik yang pria maupun wanita, cowok, cewek, silakan ya kalau mau bergabung dengan kami para biarawan-biarawati, pintu terbuka lebar. Yang penting adalah dengar hati Anda, ya, dengar pilihan hati Anda. Kalau memang punya motivasi yang kuat, punya cinta yang kuat untuk masuk menjalani panggilan suci ini, datang, ya, datang dan bergabung dengan kami kaum biarawan-biarawati. Karena saya percaya kata-kata yang tadi Romo Adri katakan bahwa kalau Tuhan sudah memanggil, ya, kalau Tuhan sudah pegang, istilahnya kalau Tuhan sudah pegang, maka suatu saat itu akan terjadi. Oleh karena itu, dengarkan hati Anda, ya, jangan ragu-ragu kalau melangkah sekarang juga, ya, butuh suatu kepastian untuk melangkah, suatu keyakinan untuk melangkah ke jalan panggilan ini, dan juga butuh cinta. Karena kalau tidak melangkah dengan cinta, maka kita mudah sekali goyah. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Marilah kita menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita mohon ke Romo Wens untuk menutup kita dengan doa dan berkat. Lalu kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Dipersilakan Romo Wens untuk memimpin kita dalam doa dan berkat. Sahabat-sahabat muda yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dalam surga, sungguh suatu sukacita Engkau anugerahkan kepada kami pada kesempatan ini. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang luar biasa ini. Kami telah berbagi, bersharing bersama, berbagi pengalaman bersama. Kami mohon kepadamu semoga pengalaman ini menguatkan kami masing-masing, orang-orang yang Engkau pilih untuk berjalan di jalan suci-Mu ini, tetapi juga semoga Engkau mengetuk hati dari para kaum muda, siapa saja yang mendengarkan kami ketika bersharing, berbagi ini, semoga hati mereka Engkau ketuk dan mereka bisa melangkah dengan pasti, dengan suatu keyakinan, tetapi juga dengan cinta di jalan panggilan suci ini. Ya Bapa dalam surga, kami mohon berkat-Mu agar Engkau selalu memberkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya, di dalam jalan panggilan kami masing-masing, di dalam tugas dan tanggung jawab kami, dan juga berikanlah kami kesehatan, kami semua kesehatan, khususnya di masa pandemi ini, agar kami terhindar dari segala mara bahaya. Ya Bapa, kami memohonkan berkat-Mu yang berlimpah untuk kami semua pada saat ini. Tuhan serta-Mu, dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, makasih Romo Wens, Romo Ardi, menarik sekali. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya. Kasih Romo. Terima kasih.